Indoniham piu sikam piu sai sikam bangga bangga ko hujau pemandangan Indoniham banda ko subuh tanona lamun ragam suku bangsa saya tinggal di Tiusikam ganta bui hukum budampingan aman tontra sonang niham destinasi wisata atau baik alam ataupun rintisan ataupun peninggalan heritage lainnya untuk kami bantu kenalkan di luar, kami viralkan melalui teman-teman YouTuber, blogger, influencer yang kami bawa ini. Berikut untuk kulineri, jadi kami juga ingin mengetahui, menikmati, tapi kami ingin juga tahu cara masaknya. Nah, inilah kami bawa Chef Arya ini ke sini, jadi biar nanti ini menjadi terkenal di luar. Apa itu jok-jok, ya kan? Apa itu pindang Oku Timur, benar baik kira-kira kan? Atau yang lain-lain. Nah, jadi insya Allah ini akan semakin dikenal. Karena kalau dahulu Bapak Ibu sekalian kita cukup pakai foto, mungkin foto contoh atau ciri dari Oku Timur. Sekarang tidak cukup, Pak. Jadi sekarang kita harus ada perjalanannya, jadi harus tenggelam atau ikut langsung. Misalnya ketika ke Perjaya itu alangkah bagusnya misalnya sambil nombak ikan. Nah, itu akan lebih cepat mengenalkan destinasi wisata tersebut ke luar. Menurut Pak Mori tadi benar, kita akan berusaha memperkenalkan objek-objek wisata yang ada di Oku Timur. Tapi pacaman dengan Pak Kades, mohon maaf, kami kesini 2 kali kesasar, Pak. Artinya kurang sekali tanda-tanda yang menunjukkan ke lokasi sini, dan juga kurang sekali sosialisasi. Seperti tetangga depan, Pak, kita tanya, Bu, di mana Embung? Tidak tahu, kan gila itu. Oke, sahabat pariwisata Sumatera Selatan, kita dari Farm Trip Sumatera Selatan, dari Dispupar Provinsi Sumatera Selatan dan dari Masata, kita mengadakan tour ataupun mengadakan kunjungan destinasi wisata, dan juga kita mempromosikan beberapa kuliner-kuliner yang ada di daerah-daerah wisata. Dan kita sekarang berada di Desa Wisata Embung Puri Idaman. Jadi para pemirsa pecinta wisata Sumatera Selatan, hari ini saya Chef Arya, saya dari Perkumpulan Chef Profesional Indonesia, dan ada sekretaris saya, Chef Mansur dari Perkumpulan Chef Profesional Indonesia. Dan di sini kita akan mempromosikan ikan keletup dari Oku Timur. Dijelaskan bahwasanya sejarah dari masakan ikan keletup ini adalah sejarah ketika dulu nenek moyang dari daerah Oku Timur ini, mereka kebingungan dengan tidak adanya rempah-rempah gitu ya, tidak ada rempah-rempah. Jadi di sini mereka menciptakan menu atau makanan ikan keletup ini adalah dengan bumbu seadanya. Contohnya mereka hanya ada bawang putih, bawang merah, cabai, tomat, dan di sini mereka tidak ada yang namanya, kalau kita kan ada bawang bombay, ada kemiri dan sebagainya. Tapi di sini mereka benar-benar dengan bumbu tradisional dan tanpa dihaluskan, mereka cukup mereka cincang seperti ini. Oke, pemirsa, dan dalam bumbu cincangan ini ada bawang putih, ada bawang merah, ada cabai merah, ada cabai rawit, dan ada tomat.
Di sini prosesnya, kenapa dikatakan dia keletup? Karena proses di awalnya api yang sudah kita hidupkan, terus kita kasih minyak goreng, ya. Cincang. Sedikit minyak goreng yang sudah kita panaskan, terus di atasnya kita kasih dengan daun pisang. Ya, ada yang mendengar suara keletup-keletupnya? Inilah sejarah bahwasanya ikan keletup dari Oku Timur. Baik pemirsa, makanan khas lain dari Oku Timur apa aja sih Mbak? Boleh dijelasin? Baik, makanan khas yang lain dari Oku Timur ada, kemudian ada pindang khas Oku Timur, kemudian ada pepes, tempoyak, dan masih banyak lagi. Oke, para pemirsa pecinta pariwisata dan kuliner Sumatera Selatan, di sini kita pakai ikan yang sudah kita bersihkan, pemirsa, sudah kita bersihkan ya, dan sudah kita taburi bumbunya. Terus dari daun pisang yang sudah kita panaskan tadi, yang udah ada suara keletup-keletupnya, ikannya kita masukkan dan kita masukin bumbunya lagi. Ini adalah resep dari nenek moyang atau dari daerah Oku Timur ini. Nah, setelah itu kita tutup lagi dengan daun pisang. Ya, kita tutup lagi dengan daun pisang. Jadi pemirsa pecinta pariwisata Sumatera Selatan, ketika sudah kita tutup dengan daun pisang, usahakan dengan api kecil. Setelah api kecil, maka dia kita tutup lagi ya, kita tutup. Tujuannya apa? Tujuannya agar ikan ini benar-benar matang ataupun benar-benar dia itu bumbunya meresap ke dalam ikan tersebut. Baik pemirsa pecinta pariwisata Sumatera Selatan, untuk makanan yang sesimpel ini, tapi nanti kita akan cicipi dan bersama dengan Bapak Kepala Dinas Pariwisata Oku Timur. Indonesia piu sai sikam bangga ko hujau pemandangan Cindonihan banda ko subuh tanona. Oke, para pemirsa pariwisata Sumatera Selatan, kita sudah di penghujung bahasanya ikan keletup ini sudah prosesnya udah selesai ya, dan kita ini lagi dinikmati dan dicicipi oleh Babe Herlan dari staf ahli Wali Kota Palembang. Bangi nih Han. Lemak ya, lemak ya Bay. Bangi benar. Silakan Pak Muri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan. Mantap, bismillah nih. Yang telah dicicip terlebih dahulu oleh Babe Herlan dari Masata. Iya, lanjut. Iya, keringat langsung. Aduh, bangi mak bangi kan? Keren keren, masuk ke dalam tekstur dagingnya langsung. Saya juga keren masaknya ini. Aduh, bangi nih Han, yo. Oke, silakan Bapak, silakan. Iya, iya. Ya, Pak Muri nyicip apa lapar? langsung. Pak sebelah. Kalau ini bahasa kita iwak tingotol. Tuan ya? Airnya udah terus. Oke. Pak Kadis sudah. Selanjutnya Pak Jamil. Sudah biasa Oku Timur, jadi Iya. pasti enak ya. Oh enggak, ini kepentingan konten. Kepentingan kontennya, bukan masalah biasanya. Konten. Banyak dikit ya? Ikut ulang. Mantap. Mantap, luar biasa. Oke.
Oke, sebelum terakhir Pak, kita yang punya tuan rumah dulu. Ibu Emil kita kasih kesempatan. Ya Allah, alangkah harumnya. Inilah. Mantap. Mantap. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah puncak dari hasil kreasi hari ini. Kami persilakan untuk Pak Spadi selaku Kepala Dinas Pariwisata Ogo Timur untuk mencicipi hasil chef dari kita yang dibawa oleh teman-teman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan. Ketulah. Masya Allah. Bagi ini kan, bagi benar. Indoniham piu sikam piu sai sikam bangga bangga ko hujau pemandangan Indoniham banda ko subuh tanona lamun ragam suku bangsa saya tinggal di Tiusika.